Setelah ini selesai ya. Boleh ngopi di sini. Ya. Terima kasih Pak. Nyantai ya, nyantai. Nyantai. Keluarin, buli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil burril mayamin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Ratib Serpong Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca kitab, saya mohon keridhaan dan keikhlasannya ya, baca Fatihah teruntuk penulis kitab ini. Beliau sudah telah tiada, guru kami yaitu Al-Mukarram Allah Yarham Al-Maghfur, yaitu Dr. Sarif Mursal Al-Betawi MAG. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini ya, dengan ilmunya Allah angkat derajatnya nanti dan Allah beri pengampunan. Amin. Al-Fatihah bihazal kitab Dr. Sarif Mursal Al-Betawi MAG bi annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa karomatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Umi ada kitabnya, pegang. Ya. Buka halaman 5. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi daraini amin. Qala adapun hukum salat hadiah, adapun hukum sembahyang hadiah adalah sunnah karena termasuk dalam hal menolong mayit dan mengasihinya. Jadi apa itu sunnah? Definisi sunnah apa? Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat ganjaran atau pahala, bila ditinggalkan kita tidak mendapat siksa ya. Jadi bagusnya dikerjakan ya, supaya dapat ganjaran buat bekal kita nanti di akhirat. Imam Ahmad An-Nu'mani menjelaskan ya. Halaman 5 ya. An Kitabil Mukhtar wa Tali'il Anwar. Nanti di belakang tuh ada artinya, di belakang ya. Dari kitab Al-Mukhtar wa Matali'il Anwar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti alal mayyiti, tidak akan datang tuh atas seorang mayit. Mayit apa mayit? Orang yang hidup meninggal dunia namanya mayit ya. Jadi ceritanya ini di alam kubur nih ceritanya ya. Jadi kata baginda Rasulullah, la ya'ti alal mayyiti asyaddun minal lailatil ula, tidak akan datang tuh atas seorang mayit lebih dahsyat pada malam pertama. Kenapa malam pertama dahsyat? Ya, karena dia pindah alam. Dulu ketika di alam dunia dia banyak, ada anaknya, ada istrinya, ya. Kemudian ada tetangganya, banyak teman, ya. Nah, sekarang di alam kubur sendirian. Makanya ketika di wajah ani dan telah datang malaikani, 2 malaikat Munkar wa Nakir dibangunin tuh. Kemudian posisinya nanti disuruh duduk. Ya, mayat itu disuruh duduk. Nah, kemudian ditanya, ada tuh tanya sama. Makanya bagi kita yang punya saudara nanti ada yang meninggal atau sahabat kita, bacain talqin supaya menuntun dia dalam hal pertanyaan Munkar wa Nakir, nanti dia bisa menjawab. Tujuannya ke sana. Kelanjutan daripada hadis tersebut, farhamu mautakum bis sodaqoh,
maka kasihanilah orang yang mati tadi itu dengan sodako. Kalau kita kan biasa tuh ya, malam pertama, malam kedua sampai ketujuh ya, kemudian istirahat dulu malam 14 hari, terus malam 40 hari. Nah itu termasuk sodako ya. Bahkan kalau di tempat saya, almarhum nih semasa hidupnya dia senang durian. Durian nggak durian? Kalau orang sini bilang duren ya. Nah duren. Nah, kalau di Sumatera bilangnya durian. Ya. Nah itu musangking. Jadi durian dia senang juga waktu masa hidupnya, ketika dia tahlil disediakan. Kata ada yang bilang, emang orang udah mati bisa makan durian, bisa makan duren? Bukan, dimakan sama seseorang, pahlanya tujuannya buat dia gitu. Bukan orang yang mati bisa makan duren, bukan. Jadi kita menyediakan itu, yang disediakan itu dimakan jadi sodako buat yang meninggal. Makanya diperintahkan tuh parhamu mautakum bis sodako. Maka kasih sayangilah orang yang mati itu dengan sodako. Pamalam yajid, apabila kamu tidak bisa melakukan sodako, fal yusolli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Ya ini yang dipanggil sholat sunnah hadiah. Apa tuh kaifiatnya atau tata caranya? Nanti di belakang ada. Kita lihat pertama dulu yang di depan. Yaqra'u fi kulli raka'atin minhuma, yaitu membaca di tiap-tiap rakaat setelah baca doa iftitah, baca Fatihatul Kitab, yaitu alhamdulillahirabbil alamin sampai walad dhalin. Kemudian wa ayatul kursi, ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim. Kemudian baca al-hakumut takasur, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir sampai selesai ya. Kemudian apalagi wa qul huwallahu ahad, dan baca al-ikhlas yaitu berapa kali? Ihda asyara marratan, yaitu sebanyak 11 kali. Paham ya? Jadi nanti di belakang itu ada kaifiatnya ya. Kaifiatnya itu nanti ada di belakang ya. Usolli di halaman halaman 9, yaitu usolli sunnatal hadiyah liruhi, sebut siapa yang meninggal, bulan bin bulan, sebut. Setelah itu rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah doa iftitah baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca ayat kursi. Setelah ayat kursi baca al-hakumut takasur. Setelah al-hakumut takasur baca al-ikhlas 11 kali. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua sama ya. Wa yaqulu, setelah selesai sholat ya, kita baca doa tuh, Allahumma inni sholaitu. Nanti panduan doanya ada, panduan di belakang ya. Allahumma inni sholaitu hazihi sholat, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku sholat hazihi sholat, sholat ini, wa anta ta'lamu ma urid, dan engkau ya Allah maha mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma ba'as sawabaha, ya Allah segera kirim pahala atau ganjarannya, ila qabrihi, ila qabri, ke kubur, sebut namanya Fulan bin siapa, Fulan bin Fulan ya, atau bin Fulana. Setelah itu bayum asullahu min sa'atihi ila qabrihi, kemudian Allah mengirim tuh setelah kita melakukan sholat 2 rakaat, kemudian kita berdoa, fayum asullahu min sa'atihi ila qabrihi, maka Allah mengirim saat itu juga ila qabrihi, ke kuburnya Fulan bin Fulan. Apa yang dikirim oleh Allah? Alfa malikin nurun wa hadiyatun yunisunahu, yaitu Allah kirim tuh 1000 malaikat, 1000 malaikat bercahaya. Nah itu kuburnya kan gelap, dikirim malaikat 1000 malaikat, jadi kubur itu diterangi oleh 1000 malaikat. Wahadiyatun
nisunahu, dan ditiupkan tuh sampai kapan tuh, yaitu sampai ditiupnya pikobrihi ke alam kuburnya. Malaikat niup itu ya sampai alam kuburnya, ayun paho pisuri, yaitu sampai ditiupnya sangkakala. Sangkakala ditiupnya kapan? Kiamat. Hari kiamat. Berarti sejak sekarang dia mati, kita melakukan sholat sunat hadiah, Allah turunkan ke alam kuburnya tuh malaikat 1000 malaikat. Kemudian malaikat itu menerangi kuburnya sebulan bulan. Kemudian malaikat meniupkan tuh kepada mayit itu ya sampai hari kiamat. Berarti dia nggak gelagapan. Kalau cuma terang aja panas kan gerah ya. Nah, ini adem ditiupin sama malaikat. Ada kipas lah istilahnya. Ada kipasnya, ada AC-nya ya. Nah, jangan seperti di penguburan yang di Kerawang apa? Oh, iya. Apa yang di Kerawang? Sandiago Hill. Sandiago Hill. Ada tetangga saya itu di Bogor sana. Itu pakai AC. Kata oh ini wah cakep nih dingin. Iya, dikasih AC biar dingin katanya. Ya karena menurut kepercayaan dia begitu. Gitu. Padahal aja agamanya lain ya. Wah, disisanya habis-habisan itu sama malaikat. Ya. Terus apalagi nih? Wa yu'tillahu, dan kemudian Allah memberikan tuh ya kepada al-musalliya, kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah hadiah 2 rakaat biadadi, dengan bilangan ma tola'at alaihi syamsu hasanat, yaitu dengan bilangan yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari kan banyak tuh. Kalau kita lihat mengkrelep gitu ya. Itu berapa miliar tuh. Itu cahayanya itu jadi kebaikan. Kebaikan itu jatuh pada orang yang melaksanakan sholat sunnah hadiah. Apalagi kemudian imbalannya kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah hadiah 2 rakaat ini. Wa yarfa'ullahu, dan Allah angkat tuh derajatnya ya. Lahu, bagi orang yang mengerjakan itu arba'ina alfa darajat, yaitu 40.000 derajat. Derajat kita dinaikkan oleh Allah dengan sebab kita melaksanakan sholat sunnah hadiah 2 rakaat untuk si mayit. Masya Allah. Ringtone sholawat. Kemudian apalagi yang Allah berikan untuk orang yang mengerjakan sholat? Wa arba'ina alfa hajjatin wa umrotin, dan 40.000 haji dan umroh ya. Sekarang satu haji kali haji, satu kali umroh berapa biayanya? 60 juta. Wah, 60 juta. Ini 40.000 dikasih itu udah berupa pahala yang mabrur ya gitu. Kemudian apalagi? Wa yabnillahu alfa madinatin fil jannah, dan Allah bangunkan tuh bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah hadiah, baginya itu 1000 kota di sorga. Seperti kata sini, ini apa? Misalnya Cisarua ya, kemudian Serpong misalnya itu. Kota-kota itu kan bukan kotanya, yang kota Jakarta, Bandung, Tangsel, gitu ya, gitu. Itu di surga kita dibuatkan tuh kota sebanyak 1000 kota. Wa yu'ti sawaba alfa syahidin, dan kemudian Allah berikan tuh pahala bagi orang yang mengerjakan sholat hadiah itu 1000 mati syahid. Orang mati syahid ya, kalau zaman Rasulullah dulu harus berperang dulu dan melalui kena tebasan pedang ya, itu 1 kali pahalanya syahid. Ini dengan mengerjakan ini Allah berikan 40 orang mati syahid pahalanya untuk kita. Masya Allah. Wa yuksa'al fahullah, dan Allah beri pakaian 1000 macam pakaian. Sekarang Umi pakainya baju warna hijau ya, ada 1000 Mi ya, besok merah, putih, macam-macam. Sekarang kita pakai gamis, besok pakai apa lagi misalnya, warnanya apa, 1000 pakaian dikasih oleh Allah ya.
Waqad zakarna hazihil faidata huna li azmi nafiha wa khaufan min diaiha. Waqad zakarna hazihil faidah, ya, kata penulis nih, ya, disebutkan sesungguhnya penulis telah menyebutkan, ya, begitu banyak faedah yang diberikan, ya, li azmin, begitu banyak, begitu agung, nafiha, kemanfaatannya, wa khaufan min diaiha, dan khawatir apabila kita itu meninggalkannya, maksudnya meninggal ngerjain gitu. Maka diperintahkan bayam bagi likulli muslimin, maka seyogianya, seharusnya bagi seorang muslim ayyusolliyaha, untuk mengerjakannya atau mengerjakan sholat 2 rakaat sholat hadiah tersebut kullalailatin, yaitu setiap malam. Nih suatu contoh, tetangga kita ada yang meninggal, Fulan bin Fulan, ya, kita sholat 2 rakaat. Dalam hati, nanti tahu tuh dia di alam kubur bahwa oh si ini nih yang ngirimin, oh tahu, enakan dia itu mah, jahil masa dia, nggak boleh begitu. Kita sesama muslim harus gitu, kan kita dapat ganjaran, ya. Maksud enakan dia tuh kita kirimin dia, belum tentu anaknya dia keluarga kita mati dia nyolatin kayak begini. Jangan punya pikiran begitu ya. Ya, kita kerjain aja, ya. Justru kita diperintahkan apabila ada yang mati kita sebut tuhnya usolli sunnatul hadiyah liruhi Fulan bin Fulan, ya, rakaataini lillahi ta'ala. Nah, terus diperintahkan di sini setiap malam. Apabila tidak ada yang meninggal nih, ya, di kampung kita, kan kalau meninggal setiap hari ada, setiap detik, setiap jam, cuma di tempat lain gitu loh. Kita kan nggak tahu, ya. Jadi niatnya usolli sunnatul hadiyah liruhi, ya, li amwatil muslimin. Jadi untuk semua orang muslim. Nah, kalau tadi sebut namanya Fulan bin Fulan. Kalau satu lagi, kalau nggak ada yang meninggal yang kita kenal, ya, li amwatil muslimin. Niatnya gitu. Usolli sunnatul hadiyah li amwatil muslimin rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat hadiah 2 rakaat untuk yang mati kaum muslimin karena Allah Ta'ala. Itu tadi tata caranya seperti itu, ya. Gimana, udah jelas? Setelah selesai, kita doanya di belakang ada panduannya tuh. Tinggal baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus sampai selesai, ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi yang Ustaz baca di halaman berapa, Ustaz? Enggak ada. Mana? Ada semua. Pertama penjelasan. Ada di YouTube, di YouTube. Itu saya kan baca Arabnya, ya. Itu di belakang ada artinya, ya. Nanti di rumah dilihat lagi. Nah, ada artinya. Keluar dengan dalam. Ada artinya. Cuman Umi mau tanya apa? Maaf ya Pak Ustadz. Nah. Di sini apa beda sholat hadiah dengan sholat fidyah? Ini saya mau dengar nih sholat fidyah. Kalau fidyah itu artinya denda. Misalnya Umi nih, ya, kita kan suka fidyah beras tuh, ya. Nah, jadi fidyah itu artinya denda. Suatu contoh, dia dulu waktu dia nifas misalnya, ya, dia kan enggak puasa tuh, ya, dia kan ganti puasa juga, fidyah juga, gitu. Kayak gitu. Kalau soal fidyah saya belum tahu nih, ya, nanti saya lihat-lihat dulu, ya. Jadi kalau ini sholat hadiah ini khusus menolong orang yang mati, mobil khusus keluarga kita nih. Saya dulu rajin ngejain, ya, karena begitu besar ganjarannya. Nanti kalau ada yang bilang ini hadisnya doib nih, tapi kalau andai kan hadis doib, kalau buat pengamalan, ya, fadhilul amal boleh. Ya sekarang gini, ini kita kerjain sama kita nggak kerjain, mana bagusan, sholat sama enggak? Gitu aja intinya dah. Sholat sama enggak mana bagusan? Sholat. Sama aja kayak puasa Sa'ban kemarin, pahalanya begini-begini, ya. Nah, akhirnya aja nggak puasa. Sekarang kita jeleknya aja dah. Puasa sama enggak mana bagus? Puasa. Puasa kan, gitu aja. Jadi kalau buat fadhilul amal nggak apa-apa. Jadi kalau mengenai sholat yang tadi, sholat fidyah, saya belum ini, ntar saya lihat-lihat dulu, ya. Tapi kalau sholat hadiah ini kita untuk menolong si mayit, wabil khusus keluarga kita. Andaikan ini kita nggak amalin, ketika keluarga kita meninggal, kita ini. Makanya yang enak begini, makanya kan udah berjalan nih, ya. Makanya di grup saya pengen aktif tuh. Ada keluarganya yang sakit,
Infoin. mohon doa. Ya, Pak jamaah, ya keluarga saya ada yang sakit. Wah ini, mohon dibacain Fatihah. Itu caranya, maksudnya begitu. Saya mau berangkat nih keluar kota, ya mohon doa ya, agar saya Allah selamatkan ya. Gitu. Jadi ntar ada yang doain, gitu. Nah, mendoakan itu kita dapat ganjaran, gitu. Jadi saya pengennya aktif, jangan di grup ngintip doang, bisanya ngintip doang. Jadi grup bukan mading ya Ustadz ya? Iya, jangan mati, punya grup jangan mati. Maksudnya ada share yang manfaat, di share. Tapi saya pesen, kalau bisa jangan ada orang yang nge-share kemudian wanita mulu. Kita ngeliat wanita kalau bukan mahramnya berdosa walaupun di HP gitu. Apalagi yang pakaiannya yang agak ini ya. Yang kelihatan aurat. Jangan, kalau bisa kita orang majlis ya. Terus ada juga nih yang politik sebenarnya boleh juga, kita boleh berpolitik, tapi kan ada juga yang fanatik gimana. Jangan dulu dah, misalnya yang manfaat buat ini aja, buat Ilmu. ya ilmu yang berisi ilmu. Ada lagi Ya. ya. Sholat hadiah tadi ini ya, itu apakah semua mayatnya yang baru meninggal apa semua yang lalu? Oh Itu iya, boleh. Nah, gitu. jadi pelaksanaannya kan tadi dijelaskan ya, pelaksanaannya itu ya, kalau ada yang meninggal pagi kita ba'da maghrib ngejainnya. Kalau orang tua kita yang dulu bagaimana? Enggak berlaku. Jadi mengerjakannya tadi si fulan bin fulan meninggal maghrib, nanti nyolatinnya maghrib. Pokoknya setelah, kan ada juga yang meninggal dibawa ke kampung ya, nguburinnya besok. Ya besok ngejainnya. Setelah dia dimakamkan baru kita ngejain sholat hadiah. Patokannya setelah dimakamkan ya? Ustadz? Setelah dimakamkan langsung ba'da maghrib nyolatinnya gitu. Jadi waktu dia dimakamkan itu patokannya ya? Betul. Sama dengan sholat. Kita mau sholat hadiah, mau sholat goib boleh ya. Ya, kita punya guru, kita punya waktu di sekarang. Dulu kita tinggal di Surabaya misalnya ya. Sekarang kita tinggal di Serpong. Ada mengabarkan saudara kita atau tetangga kita yang di Surabaya, oh, Pak, ada berita duka nih, tetangga kita sebelah rumah bapak nih yang meninggal. Nah, bapak kan pasti kenal kan. Nah, itu kita ngejain sholat gaib sama tuh. Apa artinya sholat gaib sama sholat hadir? Kalau sholat yang ada mayatnya di depan kita namanya sholat hadir ya, ada jenazahnya. Kalau yang gaib itu jenazahnya nggak ada di depan kita gitu. Bahkan diperintahkan kita nih ya, tadi di Surabaya, ketika kita pulang Surabaya, kita nih ada yang ngasih tahu. Dulu juga nggak ngasih tahu waktu meninggal. Ketika kita datang ke Surabaya, dia meninggal. Pak, udah tahu belum? Si itu kan meninggal, udah 3 bulan, kata dia gitu kan. Boleh tuh kita datangi makamnya, kita sholat di depan makamnya, sholat jenazah sampai setahun batasnya, ya boleh. Cuma kalau tadi keluarga kita atau teman kita, sahabat kita di luar kota meninggal, kita dikabarin, kalau mau sholat gaib cek dulu, coba udah dimandikan belum? Jangan belum dimandikan kita udah langsung sholat, jangan, nggak boleh ya. Jadi kita mesti cek dulu tuh sama yang ngasih kabar, yang di luar kota itu, udah dimandikan belum jenazahnya? Kata dia belum. Nah, tuh. Nanti kalau udah dimandikan tolong infokan ke saya mau sholat hadiah, ngajak jamaah gitu. Itu ganjarannya besar ya. Apabila ada saudara kita yang sholat jenazah ya, itu imbalannya dua marhalah. Dua gunung Uhud bukit, itu. dua gunung Uhud. Dua gunung jadi dua kiptir apa namanya lupa saya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kita ikut sholat karena pahalanya mau kenal kek mau enggak kek gitu. Nah kemudian doanya tuh ya, kalau dia laki-laki doanya Allah mau pilahu ya, itu dalam kurungnya ada, coba buka doanya. Iya. Ya. Kalau yang dia perempuan ha. Jadi domirnya diganti. Nah, jadi Allah maghfirlaha warhamha wa afiha. Kalau perempuan, kalau laki Allah maghfirlahu warhamhu wa afihi wa anhu. Ya. Jelas ya? Sudah ya? Kalau ini Pak, kalau misalnya teman tetangga kampung, saya kampung Jawa, saya dari Jawa, meninggal itu masuknya sholat gaib apa sholat hadiah? Tadi kan dijelasin, kalau sholat hadiah, sholat apa nih maunya? Hadiah. Enggak, kalau Hadir apa gaib gitu? Ha-ha. Gitu, kalau gini, kita ada di Serpong. Kalau kita jenazahnya ketika sholat ada di depan kita,
namanya sholat hadir. Ada jenazahnya. Kalau yang dipanggil sholat goib, jenazahnya itu jauh, nggak ada di depan kita. Itu sholat Gitu. jenazah Tapi namanya. jauhnya ini ada ukurannya. Kalau dari sini ke Petukangan kan deket ya. Saya mesti nggak boleh tuh. Samperin. Ada kalau nggak salah ada berapa kilo tuh jaraknya. Yang taksiran kita nggak bisa ngejar gitu loh. Nah, itu bedanya hadiah dengan hadir. Gitu. Enggak, maksud saya Sholat gini, Pak. jenazah itu maksudnya. Jenazah itu. Enggak, maksud saya kalau sholat hadiah itu kan saya teman atau tetangga yang jauh, misalnya di kampung, sementara saya di sini, oh kabar meninggal gitu, itu maksudnya sholat hadiah apa sholat gaib gitu? Sholat Terserah gaib. kepada dia. Dua-dua boleh, Dua-duanya. gaib juga boleh, hadiah juga boleh. Oh. Ya cuma gitu. Tadi patokannya kalau mau sholat jenazah, tanya dulu, Nah, udah dimandikan belum? Gitu, satu. Oh, iya. Kedua, kalau mau sholat hadiah, tanya lagi, udah dimakaminnya kapan? Ya, mesti dimakamin dulu. Jangan belum dimakamin kita udah sholat hadiah, gitu loh. Iya. Paham nggak? Paham. Ini kan menolong dalam kubur Iya, nih iya. tujuannya gitu. Untuk dalam kubur ya. Jelas ya udah ya? jelas Pak. Ada lagi yang mau tanya? Tat, misal ini dimakamkannya malam, berarti sholat hadiahnya kapan? Dimakamkan malam. Malam. Jam 10. Ada Isa gitu Pak yang. Iya. Pada Isya lah Iya. misalnya. Besok lah. Berarti maghrib besok. Soalnya kan iya maghrib ininya pelaksanaannya dia. Ba'da maghrib. Berarti kalau dimakamkan malam, maghrib besoknya baru kita Ya, kasih besok. sholat hadiah. Nah, Ba'da ketika malam- maghrib. kan besoknya tahlilnya kan malam pertama kan. Iya. Nah itu kan biasanya kan gitu. Nah, besok malam pertama tahlil tuh. Nah itu kita tuh maghribnya. Pokoknya kalau sebelum maghrib, habis maghrib dapat tuh. Tapi Iya. kalau dia dimakaminnya Ba'da Isya, berarti Nah. besoknya maghrib. Ya, jadi patokannya gini aja. Malam pertama tahlilnya kapan? Kan segini. Ya udah maghribnya tuh. Heeh. Kan isya pada isya ya biasanya gitu. Iya, Nah, iya. itu pas gitu. Iya, iya, iya. Ya Bang Mi. Setahu saya gitu kan, kalau mayat sudah dikuburkan setelah disolatkan jenazah dikuburkan, karena di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan 1 langkah sampai 7 langkah malaikat sudah menanti apa ya, sedangkan kuburan masih terbuka itu malaikat sudah menanti di situ. Karena amalan baik dan amalan jahat itu malaikat sudah tahu itu bahwa si mayat ini akan begini. Jadi dia ditunggu. Ketika 7 langkah itu kita pergi Meninggalkan. dari makam, meninggalkan makam, itu sudah sunat sholat hadiah. Karena kita nggak tahu malam siangnya di alam kubur. Itu setahu saya gitu ya, sepengetahuan saya. Setelah itu kalau kita mau melakukan sholat hadiah itu kapan saja boleh, selagi itu bisa kita lakukan. Kalau walaupun itu mayit sudah beberapa tahun, nah sama dengan sholat jenazah tadi yang gaib. Nah itu setahu saya, tapi nggak tahu. Jadi gini, yang tadi dimaksud 7 langkah itu ya setelah dimakamin kan keluarganya pada pulang, tetangganya, sahabatnya. Itu 2 malaikat datang, maksudnya nanya tentang si mayit ini. Ya, itu malaikat munkar wa nakir tugasnya. Ya, 2 malaikat itu ya. Nah, kemudian tadi yang apa sholat hadiah. Nah, kalau tapi aturan kitab ini begini Umi ya. Kalau sholat hadiah ini dilakukannya apabila habis dimakamin tadi tuh. Ya prosesnya dimakamin siang. Kita pelaksananya ba'da maghrib. Pak, kita tahu namanya Fulan bin Fulan, sebut namanya. Nah, diperintahkan tiap malam itu kita nggak tahu kan orang meninggal ada di mana setiap hari meninggal. Cuma kita nggak tahu namanya kan. Jadi niatnya li amwatil muslimin itu tujuannya gitu ya. Nah, menurut panduan kitab ini gitu loh ya. Nah, kemudian ini ada kisah ya. Ada seorang yang kaya, luar biasa kaya ya. Kemudian dia punya harta banyak gitu. Kemudian hartanya itu dibagi-bagi sama anaknya dulu. Saya jika nanti ayah meninggal, yang ini nih ya buat menolongin saya nih. Nah kemudian kamu mau nggak nemenin saya? Dia tanya sama anaknya. Ketika ayah meninggal, kan nanti ayah ketika pulang 7 langkah, malaikat datang. Nah, anakku mau nggak nih nemenin ayah ketika di alam kubur?
Kata anaknya, nggak mau ya gitu. Nah, kalau gitu coba yang harta punya ayah, kamu kan udah dibagi-bagi ya. Yang punya ayah hartanya, coba umumkan kepada masyarakat. Mungkin ada yang mau menemani ayah, kasih hadiah itu. Jadi diumumkan nih, orang kaya tersebut ngumumin kepada masyarakat bahwa ya, tapi enggak, ini kan wasiat, nunggu mati dulu ayahnya. Setelah ayahnya mati, kan udah diwasiatkan gitu, ceritanya ayahnya meninggal nih, yang tadi, yang orang kaya. Kemudian anaknya itu menjalankan wasiat, akhirnya diumumkan kepada masyarakat bahwa barang siapa yang mau menemani ayah saya di alam kubur, ya, untuk mencegahnya malaikat mungkawan nanti datang, saya akan kasih hadiah imbalan nih, harta sekian gitu. Kemudian ada seseorang, dia tukang kayu nih, tukang kayu kerjanya nebang kayu di hutan buat dijual nanti di pasar, kayu bakar. Kalau yang dulu kan masak masih pakai kayu ya, belum pakai gas dulu nih gitu. Kemudian kerjanya itu tuh, kemudian dia cerita sama istrinya gitu, dia bukan kehidupannya pas-pasan. Kata istrinya, bang, udah bang, ya kapan lagi, ya mungkin Jadi orang kaya. kata istrinya gitu, iya ini kesempatan buat abang, kita kapan begini mulu kehidupan kita, katanya gitu ya. Ya mungkin ini kalau abang bisa ngerjain kan dapat harta yang diberikan oleh yang si almarhum itu, yang orang kaya. Wah, suaminya beranjat juga nih, giat untuk dipandu sama istrinya untuk semangat. Datanglah akhirnya dia ke orang tersebut, ya, dia temuin, assalamualaikum, ini ada pengumuman begini, betul? Oh iya, kata ahli keluarga, ya, saya mau pak, betul pak, mau, siap. Wah, akhirnya dimakamin tuh. Setelah itu makamnya itu nggak diuruk tanahnya, nah sebelahnya dibikinin buat dia, sebelahnya. Akhirnya yang lain keluarga pada pulang. Ini tukang kayu nih nemenin di dalam kubur tuh. Tujuannya biasanya malaikat nggak datang. Nemenin tuh dalam kubur. Ya aja dikasih ini, nggak diuruk dulu makamnya. Ya. Kemudian setelah malaikat munkar wa nakir datang malaikat munkar nakir. Kalau ada ya bos kita dah misalnya ya ngecek ke kantor nih ya. Ini ada orang melek, ini ada orang tidur. Yang ditanya yang mana nih? Melek. Yang melek. Nah, ini orang lagi melek nih, malaikat. Ditanya, ini siapa ini? Akhirnya ditanya, wahai Fulan bin Fulan. Wah, langsung mungkin ngelihat tuh si Fulan bin Fulan itu yang tukang kayu. Kamu sedang apa di sini? Saya sedang menunggu si mayit, menjagain. Nah, terus ditanya sama malaikat, kerjaan kamu apa? Pertama nama kamu dulu, namanya siapa, tinggalnya di mana, ya, istrinya berapa, anaknya berapa, ditanya ya. Kemudian pekerjaanmu apa, ya, dijelasin sama dia. Kemudian kamu menebang pohon itu udah dapat izin belum? Nah, kemudian hasilnya kamu jual kemana? Nah, terus uangnya dimanfaatin buat apa? Terus kapaknya sekarang. Kapaknya, kamu kapak dapat dari siapa, ya? Nah, terus buat manfaatnya apa? Buat apa kapak itu? Terus baru 3 hari ditanya sama malaikat terus begitu. Puyang nih orang. Waduh, ini saya punya cuma harta kapak doang kayak begini nih. Bagaimana nanti kayak nerima harta yang dikasih sama si mayit nih, keluarga si mayit. Waduh, udah dah saya lompat aja dah. Ya lompat akhirnya. Lompat dia bilangin sama keluarganya, Pak, keluarganya, saya nggak mampu dah. Saya baru 3 hari nih malaikat munkar wa nakir nanyanya. 39. Waduh, nggak kuat saya. 39 hari. 39 nih ya. Ya, 39 kata Ustaz. Nah, udah 39 hari, tinggal 1 hari lagi udah tuh, ya. Nah, akhirnya dia lompat pulang sama istrinya. Gimana bang? Aduh, hancur katanya, bilang kata dia. Ya bang, akhirnya ditendang sama istrinya. Wah, iya abang kapan lagi mau kaya, katanya bilang gitu. Itu
Jadi kita baru punya harta kapak doang tuh, intinya begitu. Ya, pertanyaannya malaikat udah kayak gitu tuh, ya. Nah, bagaimana kita punya harta banyak? Makanya yang punya harta banyak infakkan. Ya, jadi kita punya harta kita buat jembatan untuk akhirat. Punya mobil, dipakai kayak gini buat ibadah, ya. Ada orang sakit tetangga, kita anter, kan pahala tuh, ganjaran itu. Nanti mobil nih ditanya, belinya Bapak Bambang, belinya dari mana uangnya? Tanya. Iya. Setelah mendapat mobil, dimanfaatkan buat apa tuh mobil? Gitu. Semua pokoknya mau ditanya harta kita. Ya mudah-mudahan ini kan ikhtiar kita ya, mudah-mudahan Allah selamatkan. Amin. Jadi pesan saya, kita punya teman, manfaatin teman untuk ibadah, ya. Maksudnya nanti bisa nolong kita dia di akhirat, ya. Kemudian kita punya harta, kita punya keluarga, kita punya tetangga, manfaatin yang taksiran nolong kita di akhirat. Suatu contoh nih, kita berteman sama tukang pancing, orang pancing, ya. Mancing nih kita, bisa nolongin kita nggak di akhirat? Enggak. Jadi maksudnya begitu, kita yang berteman yang taksiran bisa nolong di akhirat, tujuannya gitu. Kita teman sama orang majlis, ya kita kasih tahu guru kita, Pak, ya si Fulan bin Fulan yang biasa ngaji sekarang meninggal Pak Ustadz, dibacain Fatihah nggak? Bacain. Tapi kalau orang yang tukang pancing paling ngucapnya dia begini, ya lah kemarin ketemu saya ngobrol sama dia, lah kemarin sekarang gitu, bisanya gitu doang. Itu bedanya ya, orang majlis sama ada hadiah Fatihah. nggak ada Fatihah. Makanya berkumpul sama orang soleh, berkumpul sama orang yang ahli ibadah, banyak manfaat. Ya, Amin. gitu. Amin, amin. Ya, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup aja dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita baca Fatihah dulu. Oh ya, Satu ini mah masukan aja Ustaz. ya, Kalau di daerah saya di Pandeglang itu Sohibul Musibah minta para ustadz dengan, kalau di sana nyebutnya uang sholawat gitu. Setiap ustadz itu dibekali uang sholawat 50.000 untuk menyolatkan sholat hadiah itu. Jadi ada beberapa ustadz dipilihin tuh sama Sohibul Musibah, ya, ya. minta tolong Sholat hadiah. tolong disolatkan hadiah ini uang sholawatnya itu. Pandeglang itu. Ya, ya sebetulnya di mana-mana sama, di petukangan juga begitu. Bahkan dia ini kan seperti kayak saya kan keliling ya, kemana majlis saya duduk ya. Itu diminta tuh. Misalnya nih, Pocis dah misalnya. Masjid Pocis minta 10 orang, Masjid Auladiyah 10 orang, Sabilul Jannah minta 10 orang, gitu loh. Untuk nyolatin. Itu jangan ngasih ya boleh-boleh saja. Itu kan ya sebagai jasa dengan imbalan itu ilmunya menghargai seseorang, ya. Boleh-boleh saja. Itu sebetulnya nggak disunahkan, cuma adat kebiasaan kita dan kita menghargai orang itu, gitu. Istilahnya gitu. Sholat hadiah itu apakah laki-laki aja yang boleh, perempuan nggak Boleh, wanita boleh. Yang bagus begini, keluarga kita meninggal, ya. Ayo cucu kita, mantu kita ajak. Ayo. Nah, tapi nih saya pesen nih ya. Saya pesen nih ya, jangan ada yang meninggal dulu. Ya, takutnya ntar ada yang meninggal saya diundang nih. Pak Bahtiar. Ayo kita sholat jenazah nih, kita praktekin. Jangan, kita doain deh supaya pada panjang umur sehat. Jadi nanti apabila keluarga kita ada yang meninggal, kita ajak itu menantu kita, semua tetangga kita. Ayo kita sholat, biarin yang lain nggak mau dah. Yang penting keluarga kita nih, ya. Nah, sholat. Ya. Kan caranya udah tahu tuh. Ya. karena tidak semua yang bisa sholat begitu. Udah jelas ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, kita baca Fatihah. Semoga Allah kasih keberkahan buat kehidupan kita. Amin. Anak-anak kita juga kita doakan biar pada sehat, menjadi orang yang ahli ibadah. Anak-anak kita yang sholatnya masih belentang-belentong, ya, kita doain supaya istiqomah bisa menjalankan ibadah, ya. Maksud anak-anak kan biasa ya, belum begitu ini sama sholat gitu. Lagi mau sholat kadang-kadang gitu, kadang-kadang dia sibuk ya ini, karena dia belum paham benar tentang apa itu sholat, ya. Ya kita baca Fatihah, semoga segala hajat yang kita niatkan pagi ini ya mendapat keberkahan. Dijabah oleh Allah sebagaimana doa baginda Rasulullah di pagi hari itu, Allahumma barik fi kuburiha, ya. Allahumma barik ummati fi kuburiha. Ya Allah berkahi umatku. Rasulullah doain kita tiap pagi.
ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Didoain sama Rasulullah kita. Ya Rasulullah sangat cintanya bukan nama kita ya. Makanya jangan sampai kita tidak bertemu dengan beliau ya. Dan juga kita harus cinta juga sama ahli baitnya. Jangan sama Rasulullah kita seneng, tapi sama anak cucunya kita jangan, nggak boleh, dilarang. Ibadah kita sebesar apapun, kalau kita nggak cinta dengan anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, ya, binar ya, neraka. Kita baca Fatihah, semoga segala hajat yang di pagi ini Allah kabulkan. Ya, Al-Fatihah bitil kinniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ratib Serpong Jaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Allahu Akbar.